kemenangan. Jadi akan langsung saja kita melihat game yang pertama, match pertama hari ini. Api ada mana suaranya? Dan selamat datang di Land of Down. Selamat datang. Agak aneh yang lihat dua cewek bareng-bareng ya. Suaranya cewek lagi, cewek lagi. Oke, tapi balik lagi dengan bagaimana melihat penguasaan dari River Tengah dulu nih. Porosnya yang bakal kelihatan Om. Antara Blue dan Chow serta Yves dan juga Chusin. Ya, kayaknya Afro lebih semangat ya. Wah, Masuk buset. ke jungle-nya musuh ya. Wow. Karena satu reset ini ya lumayan pengaruh gitu loh. Kayak 3 detik yang terbuang, Little Wonder-nya baru kebuka buat Navi. Dan mereka bisa jauh lebih cepat buat leading juga. Aha. Dan Afronya bener-bener ngevlog ya. Gangguin terus-terusan Halo kan. guys, di situ dia. Tuh, jadi minimal ya kalau ada Afro di sini. Ya minimal pressure-nya masuk dan ada ancaman untuk penggunaan dari Retribution. Tapi damage dari Arvi lumayan besar, ada first blood. Langsung bisa dipegang oleh Arvi secepat itu. Wah, ini terlalu jauh nggak? Ini gak worth sih pastinya, apalagi ngasih makannya buat Arvi Om. Nah, selain daripada kasih makan, aku kira tadi Litonya mau diambil loh duluan. Iya. Oh. Litonya ternyata yang dapat juga Alter Ego. Jadi jelas Alter Ego mereka unggul, agak ke-delay dikit, gak ada masalah pastinya untuk Yasuke ya. Dan bahkan di sini Afro yang harus bermain sedikit lebih safe sekarang. Wah, EXP-nya dicicil banget ya untuk Kars. Dipaksa untuk mundur lagi, sementara Afro masih ada di depan. Iya, masih belum kapok sih seharusnya sejauh ini. Dan Ukir juga sangat potensial ya di area River untuk memberikan gangguan supaya Alex juga jadi nggak terlalu agresif. Yap, dan sebenarnya ini dua tim yang sama-sama harusnya kekuatannya ada di early game juga gak sih Om? Iya, early game. Tapi lebih ke AE sih kalau buat early-nya ya. Bicara soal setup juga ada Leomord di sana, jadi mereka bisa start turtle-nya lebih dulu. Potensi untuk late game juga masih sama nih di kedua goldnya. Jadi jelas turtle yang pertama, siapapun yang dapat akan cukup unggul jauh nih. Jadi bisa leading di mid game nanti. Oke, tapi sejauh ini untuk Alter Ego ya mereka nggak mau terlalu main barbar ya, lebih sabar dulu lagi, fokus lagi untuk bisa mencari objektif karena seperti apa yang Om mau sampaikan, tapi tengah. Oh, pertemuan antara Nino dan juga Ando Ryu yang sempat terjadi tadi, tapi langsung di follow juga dengan seorang Kars. Turtle bisa dipegang oleh Yasuke, tapi masih ada trade yang akan dilakukan. Terjebak sedikit Kars, tapi sempat ada trade yang terjadi juga. Dia berhasil menumbangkan Nino. Bahkan still survive untuk seorang Yasuke, ditambahkan dengan satu pemain lagi, Ukir harus hilang. Yap, dan Cyrus cukup nyaman ya pastinya dengan membawakan ke arah Yves-nya juga. Keuntungan kali ini berlipat untuk Alter Ego. Sementara Afro yang mencoba untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya sekarang udah bener-bener dalam keadaan yang sulit Om. Iya sangat ya, karena gelunya ini sangat menutup juga tadi. Sehingga turtle-nya ya cukup kebuka juga meskipun ada adu retri ya sebenarnya tadi juga. Untuk talent prediction, Wah, 4 untuk Navi ya, dan 2 untuk Alter Ego, dan mungkin ada 2 poin eliminasi yang bisa saja dicari lagi ada Yasuke. Begitu besar damage-nya ke arah Ukir. Ya ini dari kemarin talent prediction emang selalu hasilnya bertolak belakang ya. Sebenarnya iya. Kenapa ya? Ini tapi juga match up-nya yang jadi menarik ya antara Nino dan juga Kars. Dua-duanya sama-sama galak. si jual beli serangan ya untuk di area atas. Tapi bawahnya lumayan nyaman ternyata. Bagi si RV-nya bisa farming, dapetin 1 poin kill juga tadi. Sempat buat join fight. Dan RV sudah mulai jalan ya, item dari RV, oke. Swift crossbow menuju ke corrosion. Dan Cyrusnya juga udah diperkuat lagi dengan glowing one ya. Untuk team fight nantinya. Sementara Yasuke masih mencari pundi-pundi EXP gold sebanyak-banyaknya terlebih dahulu. Sembari menunggu netral objektif tapi lihat. Damage cukup besar dibalaskan dengan 1 buah Stormbind. Tapi cukup sih harusnya sebelum Karsnya bisa join lagi ke arah team fight. Bahkan bisa ngedapetin 1 poin eliminasi. Cuman itu bertukarannya Kars. Bisakah dia selamat? Dan ternyata tidak bisa. Yap, karena Karsnya memang tidak di backup juga ya. Teman-teman yang lain dari Navi lebih fokus untuk bisa mendorong ke arah tengah sehingga sedikit ada dorongan nih untuk minion yang masuk ke dalam outer middle turret Om. Yap. Ditinggal memang. Ya itu untuk kembali waktu juga biar Andorinya bisa selamat kembali ya. Tapi untuk turtle yang kedua ini setupnya memang ada pemain-pemain Navi di sana. Tapi kalau menilik ya mungkin dari item sendiri Yasuke akan ready juga nih untuk Phantom Steed-nya. Beberapa saat ke depan dan sudah ready sehingga mereka bisa pegang kendali penuh untuk Alter Ego-nya. Area Turtle yang udah mulai coba untuk dikuasai dengan 1 buah reward manipulation ngebuat Yasuke bebas banget mendapatkan ke arah Turtle. Bahkan mereka mendapatkan ke arah Ando Ryu juga. Spear of Destruction yang lewat. Yap, lewat dan sebenarnya itu enak banget untuk Alter Ego mereka bisa set up ke area dari turtle-nya. Dibukanya reroll manipulation itu jadi teritori yang sangat nyaman sekali Om Wawa. Yap. Tuh gak bisa dekat sama sekali juga ya. Diganggu lagi grab-grab. Dari Alex berhasil mendapatkan Afro.
Yap, lagi-lagi pressure yang masuk dan Glue ini menjadi momok tersendiri sekarang. Ya, Selalu bisa ada di depan, ngejauhin siapapun yang bakal masuk dan memudahkan Yasuke untuk menabrak nanti dengan stick yang dipakai. dan kali ini juga Aleknya udah semakin leluasa ya untuk bisa mencari informasi, bisa bahkan memegang juga karena pemain-pemain dari Navi. Dan dari tadi, so far untuk RV-nya masih aman banget loh. Andoryu mencoba untuk membuka targeting ke arah atas Nino tadi. Yap. Dan belum maksimal. Dan mungkin sekarang udah mulai bisa concern terhadap sosok RV, Om. Harusnya iya ya, tapi sekarang masalah utama buat Andoryu sendiri. Target dari Deadly Magic-nya setiap kali ada Glue yang di depan, kayak gak bisa menjangkau di area belakang. Karena selalu terancam dengan adanya efek-efek stack yang bisa membuat grab-grab menuju ke arah dia. Jadi ya, dari Andornya ya mau gak mau harus dapetin targetnya. Halo. Dan itu dia. lumayan sulit sebenarnya. Satu retribution untungnya masih connect dan on point dari Andoryu. Cuman Altrigo mainnya udah mulai bisa agresif ya. Oke. Oke, The Way of Dragon yang berhasil connect kali ini. Hilangkah Cyrus tapi still survive untuk beberapa saat ke depan. Dan ternyata follow up dari Cars yang kali ini menyelesaikan nyawa dari Cyrus. Yes, itu ledakannya jadi pas ya. Karena tadi sebenarnya masih ada HP-nya juga, cuman dibantuin dengan Cars. Sementara 1 poin kill tersebut membuat dari Cyrus ter-shutdown, Om. Yap. Nah itu dia, target yang memang harus tepat, berarti Yves. Ya. Cyrus yang wajib buat dicari oleh Andoryu. Karena kalau sampai miss dan kena ke Alec misalnya, ini akan sia-sia untuk penggunaan dari Harley sekarang. Dan turtle yang keluar, jelasnya Alter Ego mereka punya peluang yang sangat besar juga untuk start terlebih dahulu. Damage yang diberikan dari momentum milik Leomord sangat-sangat berasa sekali. Dan bahkan RV bisa join kapanpun juga. Oke. Walaupun sejauh ini dari Spirit of Destruction-nya masih belum on point ya. Belum. Wah, dicari sama Nino. Satu buah Stormbind-nya tadi berhasil connect karena seorang ukir. Tapi Flicker ter-trigger juga dan Yasuke kembali mengamankan turtle yang ketiga. Perfect Turtle diusir sudah Yasuke ke bagian belakang dan Afro still survive. Yap, Afro-nya masih bisa kabur. Upaya yang ngeganggu tadi dari Navi masih belum berhasil nih. Dan targeting kembali yang masih menjadi pertanyaan buat Andoryu akan kemana? Sementara itu masih mencoba untuk memberikan space kepada Shive untuk bisa farming sebaik-baiknya saja. It's surprise dari Andoryu. Karena seorang Cyrus mampukan Cyrus dan Nino mendapatkan damage-nya begitu masif. 1 tukar 1 tapi ini rugi besar untuk Andoryu. Yap. Yasuke? Oke, masih ada Barbiel yang akan dipanggil juga mencoba untuk kontes ke area purple buff dan Ukir memberikan sedikit delay aja gangguan ke bagian depan dan follow up yang sudah mulai berdatangan dari Navi. Yasuke harus segera melarikan diri dengan satu hit terakhir yang bisa dipegang oleh Cars meskipun ditukarkan dengan nyawa dirinya sendiri dan dia juga akan tumbang. Harusnya, tapi ada Yap. sedikit beli waktu lah ya sedikit nih. Oke, cukup panjang ya, tapi lagi-lagi nih Deadly Magic yang menjadi musuh untuk Cyrus. Kita harus menunggu nih kapan Cyrus beli Winter. Tapi tadi Space Escape-nya pas banget di ujung Reward Manipulation ya Om ya. Iya, jadi ini ya, diam dulu, immobilize dia. Iya. Kena efek immobilize juga. Dan Navi tetap nih ya, tetap masih bisa bertahan, tapi kita melihat lambat laun juga. Ini PR-nya nanti bakal masuk dari RV. Ini sudah mulai RV join fight-nya, RV mulai ngedal damage-nya besar. Tapi kalau Alec ada di depan dari RV untuk memberikan Deadly Magic akan sangat sulit sekali. Ya, udah ketahuan juga posisinya. Dapetin 1 buah Spear of Destruction ke arah seorang Cars dan bakal di follow up kali ini damage-nya apakah cukup untuk bisa menubahkan ke arah Cars. Tengah. Dan di area tengah ini masih akan terus berlanjut dengan Nino yang masih punya power dari efek sisi. Mendapatkan ke arah Ukir. Buy one get one di arah yang berbeda. Wah, Navi kayak blank banget sih. Mereka mencoba untuk melakukan sesuatu tapi ternyata tidak berbuah manis. Keuntungan untuk Alter Ego di 2 teamfight ataupun dari 2 sisi yang berbeda. Ini membuat dari Navi akan semakin jauh tertinggal loh Mawa. Iya, Navi wajib untuk menjalankan pick off-nya mereka juga ya. Mereka punya Chow, mereka punya Harley, tapi duo dari 2 hero tersebut belum kita lihat sama sekali sampai dengan sekarang. Bagaimana targeting dari Afro juga ya untuk bisa memberikan umpan tarik kepada rekan-rekannya yang lain. Ini kayak cuma dipakai untuk menjauhkan lawannya, bukan mendekatkan untuk bisa memberikan sebuah point kill. Oke. Tapi harusnya ini Lord akan masih menjadi milik dari Alter Ego ya. Tanpa adanya upaya kontes. Karena lihat Afro mau ngintip aja nggak dikasih jalan sama Alec dan Nino. Dijagain depannya. Pakai Stormbind bahkan ya, nggak takut-takut untuk ngebuka source skills demi bisa menjauhkan. Dan ini berarti objektif keempat untuk Alter Ego. Perfect ya. Perfect. 3 turtle plus 1 Lord. Ya objektif yang diambil sama Navi cuma ada 1 turret juga yang didorong sama Shive tadi di bottom lane. Dan kita belum ngelihat team fight besar ya Om dari keduanya sebenarnya. Belum. 5 lawan 5 gitu. 4 lawan 4 5 ya terus biasanya. ya.
4 lawan 4, 4 lawan 5 juga bisa. Karena ya tugas dari Arti masih buat panjangin lane terus-terusan juga. Tapi ini dia untuk fightnya yang sepertinya sulit sih. Kalau mau nangkap ke Alec ya mereka butuh banyak source skill. Oh, Deadly Magic menunjukkan Nino, tapi di pembalasan on point, balas dendam dari Yasuke. Langsung menghilangkan Andoryu, dan itu outer turret mid lane ult. Ya, mahal pastinya ya. Ini Vision akan semakin leluasa. Oh. Kembali lagi, Rumor Legend Stormman connect karena 2 player sekaligus, dan hilang Ukir dengan 1 hit terakhir yang saya nggak connect dari Sphere of Destruction-nya. Ngebuat Ukir punya kesempatan kedua. Oke. Ini alter ego mereka udah menjalankan kombinasi yang begitu mengerikan ya. Efek dari Stormwind. Ditambah lagi juga dengan Heaven's Wrath-nya. Real Manipulation ganggu banget. Ya, Real World dan juga Stormman yang membuat pemain-pemain dari Na'Vi kesedot kembali ke tengah. Tadi mereka sudah hampir ada di ujung kan. Sudah hampir ada di jalan keluar dari Real World Manipulation. Dan Alter Ego, kontrol mereka sangat oke sekali. Tapi kita masih nunggu nih kapan Spare of Destruction RV. Ya. Ini bisa akurat ya, karena akurat tadi baru sekali loh. Sekali doang tadi, tapi juga kita pertanyaannya kapan Shive bisa menyumbangkan kill participation? Oh, itu juga. Banyak ya. Banyak. Karena masih ya menunggu timing harusnya. Cuman Alter Ego ya mereka lagi maintain keunggulan sekarang dengan ngasih pressure terus-terusan. Dipaksa sama Nino sepertinya untuk mencari satu pemain, tapi Afro yang akan maju di bagian depan terlebih dahulu. Karsnya bisa menjangkau sampai bagian belakang, bahkan mengganggu karena Cyrus, tapi mungkin ini akan disesali sedikit oleh seorang Kars kalau tidak ada trade yang maksimal dan hanya ada Alec ditukar dengan Kars. Yap, dan itu masih menjadi pertukaran yang tidak cukup adil pastinya ya untuk Na'Vi. Karena ya mereka harus kembali kehilangan sosok EXP laner yang dimana sekarang tipikalnya berarti Kars adalah pasukan berani tuker ya. Yap. Dan jelasnya juga tadi kalau kita lihat lumayan cepat ya Nino tiba-tiba masuk Stormbind di dalam. Nyaris. Itu kalau siapa Andoryu ya di kuping shh, ada suaranya Lewat. di kuping itu. Banyak lah dari pemain Na'Vi denger kayak gitu. Iya. Lewat-lewat terus kan. Ukir juga udah tuh tadi tuh. Ya tapi kayaknya masih belum bisa ya buat sekarang. Baik lagi dari Na'Vi. Ini gimana caranya untuk mereka bisa koleksi poin eliminasi buat Cipe? Belum jalan nih sih untuk tim fight besarnya juga ya Om ya. Yep. Starlium ya ini buat si Andoryu. Tapi versus Leomord yang kita sudah melihat sebenarnya hasilnya. Lifesteal dari sebuah momentum, ini akan langsung kembalikan HP yang hilang kalau dia kena Deadly Magic plus Poker Trick dikit. Itu di hari kemarin kan. Kita udah lihat itu ya. Kita udah lihat, itu langsung penuh lagi tuh darahnya dia. Yep. Jadi lumayan menyulitkan kalau sampai jadi nanti itemnya. Wah itu kelepas sih ya untuk Nino, gak ngedapetin apapun. Tapi sekarang SOD yang lagi-lagi belum bisa connect. Masih ada upaya dari Yasuke maupun dari seorang Nino untuk mendapatkan karena Afro. Satu pertukaran yang lumayan menguntungkan dalam kondisi Lordnya sedang terbuka. Yap, wah ini tapi Alec. Alec yang sedikit terjebak di bagian belakang. Ukir mendapatkan poin eliminasi untuk pertama kalinya. Dan trade terjadi lagi dengan seorang Kars. Tapi Andoryu sepertinya tadi gagal untuk melakukan recall. Enggak, dia nunggu di sana ya. Nunggu di sana ya main recall-nya aja gitu. Tapi gak ada target, gak ada yang lewat juga. Yang lewat ternyata Yasuke jadi bisa diusir mundur ke belakang. Yap. Sehingga dia akan menjadi Lord yang free untuk Alter Ego. Ya dari Alter Ego mereka sangat-sangat tidak ingin mengalami kerugian ya. Apapun yang diambil sama Na'Vi mereka bayar dengan sangat-sangat mahal. Dan akhirnya kembali objektif Lord jatuh ke tangan dari Alter Ego. Dan apakah ini akan menjadi Lord yang bisa mengawal untuk Alter Ego bisa secure point di game pertama? Ya mereka sudah unggul 8.000 gold. Yes. Ya mereka bisa bareng tabrak langsung juga, gak ada masalah. Kalau memang mereka mau ngetry ya untuk langsung menabrak. Karena ya chance-nya dengan 8.000 gold seperti ini kalau lawan bisa ngejar juga paling selisihnya di 4.000. Nunggu lagi buat next Lord-nya kan. Masih ada chance untuk sebuah kesalahan tapi tidak bagi Na'Vi di mana mereka harus defense secara sempurna juga. Defense sempurna pun bisa hilang Bestara tetap. Yap. Dan Apalagi kalau enggak. Alec ini juga susah buat dipunish Om ya. PR banget ini bener-bener butuh damage dari Shive. Butuh yang bisa nge-burst ya kalau lawan Glue. Dan kayaknya nggak ada deh, Shive doang. Iya, Shive pun kayak basic attack juga kan butuh waktu. Yap. Lama. Oke, Lord sudah mulai merangsek masuk ke dalam satu buah base middle turret. Yap, perlahan tapi pasti mereka bisa ngedapetin satu buah base turret. Dan itu akan sangat menguntungkan untuk super minion selanjutnya. Tapi yang harus kita perhatikan adalah pergerakan dari Nino. Karena dia yang bakal bisa ngedapetin satu pemain di bagian paling belakang. Reward manipulation bahkan udah dibuka. Yap. Dan untungnya dari Na'Vi mereka masih bisa bertahan juga. Hanya merelakan 2 base turret. Tapi Alter Ego mereka sangat-sangat bermain bersabar. Karena kalau kita ngeliat kemarin ada sedikit upaya end the game. Yang cukup panjang juga. Tapi untuk sekarang Alter Ego sangat-sangat jauh lebih disiplin. Ya, mereka menunggu ya. Ya. Bagian luar juga, tapi ingat mereka menunggu di luar tanpa ada objektif. Dan ini sebenarnya adalah posisi yang berbahaya untuk tim yang sedang menang. Karena kadang ada gerakan yang tidak diduga.
dilakukan dan itu bisa dapetin advantage. Biasanya ya, kalau ini kan lagi menang nih, nongkrong-nongkrong lama di depan sini. Hilang 1, hilang 2. Oke, tapi mereka memang masih pengen cari satu base turret lagi sih di bagian bawah dan Nino sedikit tertarik dengan Lantern Flare bahkan tertabrak dengan Afro, Wing of Dragon Demonic, double kill dari seorang mungkin sudah mulai menyala Sky Pierce ya berarti dan Yasuke akan segera diusir juga Blasting 2, tapi Steve yang harus tumbang. What? Sakit banget damage dari Yasuke, masuknya Shive dengan satu buah Wind of Nature tadi. Oh tapi Arby dikejar sekarang, Afronya masuk dan Arby akan langsung menghilang. Satu instant elimination dari Andoryu, Deadly Magic yang mengerikan. Trade dari Yasuke sudah mulai menyala juga, Killing Spree mungkin bisa menjadi penyelamat bagi pemain dari Alter Ego karena Afro masih punya Immortal Flicker dibuka. Wow, jual beli serangan ya. Walaupun tadi ada sedikit window besar untuk Navi bisa mendapatkan kesempatan ya kembalikan keadaan, tapi Alter Ego keunggulan mereka tadi yang menginjak angka 8.000 dia udah terlalu jauh. Ya, itu adalah resiko ya. Kalau lagi main di depan base lawan tanpa objektif terus ada fight, itu tadi baru kejadian. Baru kita bahas tipis ya. Makanya dengerin Om Wawa ya. Iya, kita bahas tipis-tipis aja tadi. Langsung terjadi loh ya. Tapi ya poin plus untuk Alter Ego masih ada, jelas masih jauh untuk keunggulan mereka. Mereka masih bisa datang nih ketika Lordnya juga ada dan sama-sama ya. Jadi sebuah reset untuk Alter Ego, ambil Lordnya, terus mereka bisa mengawal Lordnya. Ya minimal end the game lah kalau dapetin Lord yang sekarang. Harusnya ya. Tapi Yasuke sekarang udah punya Blade of Despair. Ya biasanya tadi memang selamatnya karena ini kan ya. Lifesteal-nya tinggi banget. Iya, dia punya Endless sama ini kan, War Axe. Brute Force juga tadi yang emang ada di item core buat Yasuke. Dan kali ini Arvi udah punya Winter Crown lah ya untuk bisa menahan nantinya bagaimana ledakan Deadly Magic kalau emang mau target ke arah dirinya. Sementara itu Navi, mereka udah berani keluar dari tempat persembunyian. Mereka mau komit ke arah dari Lord. Wah ya, ini bakal coba. What? Di kontes ya. Dan Yasuke juga ada bagian belakang. Wow. Dan Andoryu langsung berhasil mendapatkan ke arah Lordnya juga. Ada satu percobaan dari Arvi untuk bisa menukarkan damage ya. Dapetin satu poin eliminasi memang, tapi lihat. Oh, Yasuke mampu memberikan damage yang maksimal, double kill sudah di tangan, menyisakan 2 player saja, Afro dan juga Sive. Wah ini bahaya, dapat Lord bisa jadi bahkan mereka yang kalah karena Alter Ego bakal tabrak. Wave